Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Gereja Toraja Tangerang. Kita memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan karena kasih setianya. Kita dipertemukan dalam cinta kasih dalam saat teduh pada pagi hari ini, dalam renungan pagi. Edisi Kamis 20 Agustus 2020, dan tema kita hari ini, jadikan dirimu sebagai teladan. Yi Sen Sou Si. Bacaan dari 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. Mari sebelum kita membaca firman, kita berdoa. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami naikkan padamu Tuhan pada pagi ini. Tuhan berkenan atas kehidupan kami, memelihara kehidupan kami sampai saat ini, dan memberikan lembaran baru bagi kami, hari baru untuk kami nikmati dan kami lalui. Karena itu kami mohon kasih dan penyertaan Tuhan membimbing kami. Terlebih kami memohon Tuhan berbicara kepada kami lewat firman, dan dari firman itu kami jadikan sebagai dasar, sebagai pegangan untuk berjalan dalam kasih Tuhan hari ini. Perlengkapi kami, ya Roh Kudus, dan sungguh-sungguh kami memaknai, kami hidupi firman-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni kami, layakkan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Amin. Jadikan dirimu sebagai teladan, Yi Sen Sou Si, menjadi kopak tuladanan. Jemaat terkasih Tuhan. Yi Sen Sou Si, demikianlah bunyi sebuah nasihat dalam bahasa Mandarin yang berarti, jadikanlah dirimu sebagai teladan. Nasihat ini ditujukan kepada para pemimpin dalam arti luas, misalnya pemimpin negara, pemimpin komunitas, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, pemimpin rumah tangga, dan lain-lain. Nasihat agar para pemimpin menjadi teladan ini kerap
didengungkan supaya kepemimpinan mereka berguna dan bukan menjadi sumber masalah dalam mengayomi rakyat. Persoalan seperti inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus di Korintus. Jemaat Korintus tidak lagi memperlihatkan kehidupan layaknya murid-murid Kristus. Jangankan menjadi pembawa damai, mereka justru menjadi pihak-pihak yang merupakan sumber persoalan. Di samping itu, selain berselisih paham dengan sesama mereka sendiri, mereka juga seringkali mencari upaya perdamaian pada orang-orang yang tidak beriman. Hal ini menjadi sebuah masalah sebab mereka seolah tidak lagi melihat hikmat dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara-perkara. Sedangkan di sisi lain menurut Paulus, orang-orang kuduslah yang sesungguhnya akan menghakimi dunia, bahkan menghakimi malaikat-malaikat. Jemaat yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan pribadi kita? Apakah sudah menjadi teladan dalam menjalani kehidupan? Ingat, Tuhan menghendaki agar kehidupan jemaat sungguh-sungguh bisa menjadi teladan bagi semua orang dalam kata dan perbuatan. Hal itu akan lebih menyehatkan kehidupan daripada membiarkan diri hidup dalam perselisihan dan pertengkaran. Karena itu, jadikanlah dirimu teladan, karena sikap seperti itu adalah cara memberi berkat bagi orang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur, kami nyatakan kepada Tuhan di dalam saat teduh kami pagi ini. Luar biasa Tuhan menjumpai kami, memperdengarkan firman, untuk menjadi pengingatan, menjadi pelajaran introspeksi pada diri kami lewat firman-Mu ini, dan sungguh-sungguh di tengah-tengah hidup ini kami boleh menjadi teladan bagi sesama kami. Tentunya tidak mudah, sulit untuk menjadi teladan, tetapi itu yang Tuhan inginkan bagi kami. Karena itu nyatakanlah hidup kami ini untuk bersandar kebenaran Allah, dan lewat semuanya itu kami nampakkan dalam kata dan perbuatan. Bapa kami dalam sorga, kami mensyukuri hari ini yang adalah karunia Tuhan. Berkati kami semua, seisi rumah kami, untuk menjalankan aktivitas-aktivitas kami. Berbagai rencana-rencana, berbagai perjuangan-perjuangan kami hari ini Tuhan berkati, dan biarlah kami boleh lalui dalam cinta kasih-Mu. Berkati jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang dalam menjalani kehidupan bersama dengan keluarga hari ini. Bersyukur dengan jemaat yang berulang tahun, kelahiran, pernikahan, pulih dari penyakit, menikmati setiap berkat-berkat Allah, sempurnakan semuanya itu. Dan sukacita kami sungguh mengagungkan Allah. Yang sakit kiranya Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang mengalami pergumulan Tuhan topang. Kami mendoakan pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, berikan hikmat bagi mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Negara ini tetap aman dan nyaman, kami pun hidup dalam ketenangan dan kesejahteraan. Jauhkan kami dari virus corona, berkati pejuang-pejuang garda terdepan yang terus berupaya untuk memutus mata rantai COVID-19, bahkan kami semua yang berjuang menjaga dan melindungi diri kami dan keluarga kami. Semua garda terdepan, para medis, para dokter, tenaga rumah sakit, gugus tugas, TNI Polri, relawan, BNPB, Tuhan berkati semua. Bahkan tim yang sementara dalam menemukan vaksin corona, dalam pengujian-pengujian klinis sekarang, Tuhan berkati dan boleh berhasil ke depan. Terima kasih Tuhan, sertailah hidup kami hari ini, dan sungguh hidup kami memuliakan Engkau. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini, Tuhan memberkati.